Pak Amos tebak, yang mana nama Jokowi? Yang mana? Yang ini bisa katanya Pak Jokowi. Ekspedisi Merah Putih Indonesiaku hari ini menceritakan kisah Pilpres di wilayah pedalaman NKRI bulan Juli lalu. Kami menuju bagian timur Indonesia, tepatnya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. 4 hari menjelang pemilihan presiden, keadaan kota Wamena relatif sepi. Di jaraknya yang lebih dari 3.500 km dari Jakarta, gegap gempita Pilpres tidak terasa. Masyarakat kurang antusias menyambut hajatan demokrasi. Pencoblosan tinggal menghitung hari, namun euforia di Lembah Baliem ini masih saja sepi. Sudut dan pusat kota Wamena cukup bersih dari spanduk dan poster kandidat capres. Hanya beberapa saja yang terpampang di jalan protokol. Padahal ini merupakan ibu kota kabupaten dengan 211.000 jiwa yang akan ikut mencoblos. 4 hari menjelang Pilpres, persiapan KPUD Jayawijaya sudah hampir selesai. Di kabupaten seluas lebih dari 6.000 km persegi ini, terdapat 40 distrik atau kecamatan dengan total TPS mencapai 581. Panitia lokal sudah terbentuk untuk masing-masing distrik. Namun tantangan sebenarnya baru saja datang menjelang hari pemilihan. Kontur Kabupaten Jayawijaya dikelilingi perbukitan. Kota Wamena sendiri hanya seujung kuku dari seluruh Jayawijaya. Pengiriman logistik pemilu adalah masalah tersendiri di kawasan Lembah Baliem ini. Hari ini distribusi logistik akan dimulai. Kertas suara serta alat tulis dan kelengkapan lain sudah ada di dalam karung tiap-tiap TPS. Distribusi akan lancar-lancar saja untuk distrik di sekitar Wamena, namun rupanya hanya 25% saja yang terjangkau dari total 40 distrik. Satu distrik yang paling menyulitkan adalah distrik Trikora yang letaknya di pegunungan Jayawijaya dengan tinggi puncak hampir 5.000 meter. Distrik Trikora bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 3 hari 3 malam. Maka prioritas pengiriman daerah ini adalah dengan helikopter. Sayangnya, cuaca lebih sering tak bersahabat. Pengiriman mendekati detik-detik akhir pencoblosan. Padahal mereka masih harus menyebarkannya ke banyak TPS. Salah satu yang menjadi kendala bagi masyarakat di pegunungan Papua ini untuk pengiriman surat suara, yaitu lokasi yang sangat jauh. Maka ini salah satu distrik di distrik Trikora harus mengirimnya lewat pesawat dan ini sudah tertunda lebih dari 3 hari. Jarak 3 hari perjalanan dengan jalan kaki akan bisa selesai hanya dengan 1 jam menggunakan helikopter. Namun cuaca harus benar-benar mengizinkan. Karena di Lembah Baliem ini cuaca mudah sekali berubah. Sesaat cerah, namun bisa tiba-tiba berawan dan hujan yang sangat berbahaya bagi helikopter. Selain sulitnya medan, pemilu di Bumi Cendrawasih sangat menguras biaya. Bayangkan, untuk pengiriman satu distrik yang pemilihnya hanya 3.000 orang, biayanya sampai puluhan juta rupiah. Sewa angkutan udara selama 1 jam saja sudah 30 juta rupiah. Belum lagi upah bagi panitia tiap distrik yang juga bisa mencapai puluhan juta rupiah. Tebing-tebing curam dan hijaunya pegunungan Jayawijaya menjadi pemandangan utama selama pengiriman. Pilot harus ekstra hati-hati melewati celah sempit yang setiap saat bisa tertutup kabut. Tak terbayang rasanya tinggal di pedalaman hutan lebat Papua. Untuk keluar masuk distrik saja membutuhkan waktu berhari-hari perjalanan. Jangan heran kalau pembangunan di pegunungan Papua jauh di belakang karena untuk bisa mencapainya pun luar biasa sulit. Masih setengah tak percaya, distribusi logistik pemilu di pedalaman Papua harus tetap berlangsung. Biaya mahal tak jadi soal demi terpenuhinya hak pilih warga pedalaman. Kabupaten Jayawijaya termasuk beruntung hanya ada 1 distrik yang harus lewat pesawat. Distrik tetangga, Yahukimo, bahkan seluruh distriknya yang berjumlah 51 harus menggunakan helikopter. Akhirnya pengiriman sampai juga di distrik Trikora, sebuah kecamatan di tengah lebatnya hutan Papua. Siapa sangka ada 3.000 pemilih di pelosok seperti ini. Panitia distrik harus kerja cepat agar penyaluran ke kampung-kampung tidak terlambat. Semoga saja warga pun sadar betapa pentingnya pemilihan kali ini untuk perubahan mereka.
Kesibukan semakin terasa di kantor pemilihan. Sedikit demi sedikit logistik pemilu mulai terkirim. Negosiasi angkutan serta bayaran panitia pemilihan yang harus dibayarkan di awal semakin alot saja. Jangan heran, susahnya medan di pegunungan membutuhkan harga berbeda-beda. Salah satu distrik bahkan ada yang mendapat hingga 80 juta rupiah untuk upah panitia pemilihan saja. Setelah semua selesai, kebutuhan pemilu segera dikirim. Saya akan ikut menuju salah satu distrik yang cukup sulit. Walau cuaca tidak terlalu bagus, namun harus tetap ditempuh karena waktu pemilihan semakin dekat. Pemirsa, ini surat suara yang nantinya akan dicoblos sama para calon pemilih yang harus diamankan dari pusat KPUD hingga ke distrik lalu ke TPS nantinya. Distrik tujuan saya berada di daerah Koragi yang jaraknya lebih dari 100 km dari Wamena. Awal perjalanan masih bisa menggunakan kendaraan. Jalan mulus hanya sampai batas kota karena selebihnya tanjakan terjal menunggu kami. Belasan kilometer harus ditempuh dengan susah payah. Untungnya semua pengiriman logistik menggunakan kendaraan bergardan ganda. Hujan juga tak menjadi soal selama surat suara tetap aman. Bahkan tidak masalah jika perjalanan harus ditempuh berjalan kaki. Ya, saya sampai di ujung jalan kendaraan. Selebihnya saya harus melewati jalan setapak. Hujan mengiringi perjalanan saya. Panitia distrik, panwas kecamatan, dan aparat keamanan di pelosok Papua. Hari yang hampir gelap membuat kami harus bergegas. Jika sudah gelap, pengiriman pasti semakin sulit lagi. Karung surat suara pun sudah semakin basah terkena hujan. Walau sudah cukup jauh, kami tidak bisa berhenti sekarang. Ya Mirza, setelah tadi lewat jalur mobil, sekarang saya sama teman-teman panwas dan kepolisian juga PPD masih harus jalan kaki membawa suara-suara ini hingga ke daerah Koragi. Dan sekarang saya lewat Bukit Kumbutna, tingginya 1900 meter, dan ini luar biasa dingin. Cuacanya juga hujan, namun surat-suara ini harus segera sampai ke distrik masing-masing. Inilah sedihnya pemilu di pelosok Indonesia. Di daerah yang jauh dari ibu kota, pengiriman logistik saja sudah memakan waktu dan biaya. Belum lagi risikonya yang demikian besar. Parahnya lagi masih ada puluhan distrik yang sama susahnya untuk pengiriman logistik. Baik kok, ini kan kita harus naik turun begini. Itu yang ikut panwas? Panwas harus ikut? Oke, pihak kepolisian? Ikut lagi. Lalu sama siapa lagi? Sama PPD lagi sama saya. Panitia pemilihan distrik itu ya? Iya. Itu yang harus ikut juga? Kalau di daerah Kabupaten Jayawijaya, itu ada 40 distrik Iya, total. 40. Itu berapa distrik yang harus jalan kaki seperti ini? Ini harus sekitar 30 lebih. 30 lebih? 34. Kalau di kota saja itu hanya 9 distrik. Oh, Iya. berarti ada 30-an 30 distrik yang harus Di luar. Harus jalan kaki begini. Gimana Pak? Bapak sendiri jadi panwas harus naik turun begini, Bapak sendiri buat Bapak gimana? Memang terlalu ini juga, jadi kalau memang ini juga tugas dari kita. Jadi gimana Pak? Dibandingkan sama di Jawa lah, mungkin di Kalimantan atau di Sumatera lagi yang mudah, nggak harus naik gunung begini. Antar surat-surat buat Bapak bagaimana? Pemerintah pusat harus perhatikan penuh sampai sini. Iya. Iya. Ini Kami lihat tuh banyak di sana kan tempat apa tidak terlalu parah juga. mudah ya, nggak antar surat-suara mudah. Mereka yang di pusat harus melihat ini. Susahnya mengirim logistik demi pemilu yang dipuja-puja. Mungkin tak pernah terpikirkan oleh mereka betapa sulitnya pengiriman logistik di daerah. Jalan tanah, licin dan menanjak menjadi pemandangan biasa. Dan beginilah keadaan di sebagian besar pegunungan Papua. Menjelang malam akhirnya kami merapat juga ke kantor distrik. Di tempat ini karung-karung surat suara akan disimpan. 2 hari atau sehari jelang pemilihan, karung-karung ini baru akan disalurkan ke kampung-kampung.
Semoga saja hujan di sisa perjalanan tadi tidak merusak surat suara. Masalah cuaca dan jauhnya jarak pengiriman memang menjadi kendala tersendiri bagi Papua Pegunungan. Bahwa memang kondisi geografis di wilayah gunung ini sangat susah sekali untuk kita jangkau. Contohnya kemarin macam ada 4 kabupaten di Jaya yang memang harus kita dropping logistiknya itu lewat udara. Tapi karena kondisinya cuacanya tidak mendukung sehingga lewat darat hanya 1 distrik itu Nanggut Rikora yang kita memang harus drop logistiknya lewat udara. Itu yang kita lakukan pakai helikopter kemarin. Jadi terlalu jauh kalau mereka Itu terlalu jauh, kalau jalan kaki mungkin 4 harian baru bisa tiba. Susahnya pengiriman ke pelosok Papua menjadi ironi tersendiri dalam pemilu. Puluhan tahun diadakan, suara masyarakat pedalaman tidak pernah dilupakan. Sayang, setelah suara diberikan, mereka justru terlupakan. Pembangunan tak pernah sampai pada mereka. Dari distrik kami lanjut ke kampung-kampung di perbukitan. Tidak ada bangunan permanen di tempat ini. Yang ada bangunan Honai dengan alang-alang kering sebagai atapnya. Sentuhan pembangunan sama sekali tidak terasa. Kampung yang saya datangi bernama Telalek Faga yang hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga asli suku Dani. Hingga sekarang warga masih mengandalkan alam untuk hidup, mulai dari membangun tempat tinggal sampai urusan perut. Walau serba terbatas, tak pernah ada keluhan. Maklum, mereka tak ada yang pernah menonton televisi. Tidak tahu betapa pesatnya pembangunan di kota-kota besar. Warga di kampung ini pun sudah biasa hidup tanpa bantuan negara. Hanya kebersamaan yang jadi kebanggaan mereka. Tanpa menunggu perintah, saat ada Honai yang rusak, warga bahu-membahu memperbaikinya. Sehari penuh, para lelaki di kampung tidak akan ke kebun, hanya agar bisa ikut memperbaiki atap Honai. Ya Mirza, salah satu yang khas dari tempat tinggal masyarakat di Papua ini, nah, salah satunya masyarakat suku Dani ini, mereka tinggal biasanya dalam satu komplek itu ada beberapa keluarga, mulai dari 3, 5, sampai beberapa keluarga lagi, dan dengan jumlah anggota keluarga bisa 8 sampai puluhan orang dalam satu komplek. Dan ini yang saya sedang betulkan, Honai khusus untuk perempuan, dan di sana ada Honai khusus untuk laki-laki. Bahagia menurut masyarakat suku Dani di kampung ini sangat sederhana. Selama masih ada ubi untuk dimakan dan Honai yang melindungi dari panas dan hujan. Mereka tidak tahu soal pembangunan dan juga keriuhan politik saat ini, termasuk pemilihan presiden yang tinggal beberapa hari lagi. Ada yang tahu kapan pemilihan presiden? Nah, Polis tahu? Tanggal berapa? 9. Kalau Bapak tahu? Kapan? Tanggal 9. Orang kota ada pernah datang ke sini? Nah, tidak pernah ke sini. Tidak pernah datang? Iya, tidak pernah datang. Jadi kita kan macam ini ke orang mono begitu kan. Kita tidak tahu jadi. Tidak tahu pemilihan presiden itu kapan? Yo, Tidak tahu? tidak tahu. Oh, Pak Ames tahu? Tahu? Saya tahu cuma tanggal saja, tanggal 9 itu yang pemilihan. Ah betul, tanggal 9. Tahu calonnya siapakah? Calonnya itu saya tahu Jokowi itu yang saya dengar lewat radio. Oh, Lewat radio cuma calonnya Jokowi itu Jokowi. yang saya tahu. Ada siapa lagi satu? Ada satu lagi? Nah, itu tidak tahu. Tidak tahu. Wah. Saya mau tebak-tebakan sama Bapak. Pak, ini Bapak lihat tuh. Nah, ini lihat. Ini Mirza. Ini ada 2 calon. Nah, Pak Amos tebak. Yang mana nama Jokowi? Coba lihat baik-baik. Tahu tidak? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Yang ini Mirza katanya Pak Jokowi. Calon presidennya. Ini, yang ini Jokowinya. Oh, ini siapa, Pak? Ini siapa? Oh, ini siapa? Tidak tahu ya? Aduh. Tapi memang ini sudah luar biasa. Ada Pak Amos yang memang pernah sekolah, Pak Amos ya? Pak Amos yang pernah sekolah yang tahu ada salah satu calon. Yang lainnya sebenarnya tidak tahu. Yang lebih miris tidak tahu, tidak pernah ada yang memberitahu sampai hari H-3 sampai hari pemilihan. Ini sudah tinggal 3 hari lagi. Bahkan bapak-bapak ini tidak ada yang tahu siapa calon mereka. Nah, ada yang mau coblos tidak nanti tanggal 9? Ada yang mau datang? Bapak mau datang ke tanggal 9 ke tempat pemilihan, mau datang tidak? Tidak mau datang. Tidak mau datang. Pak Lois mau datang? Nah, tidak. Hah? Tidak mau datang? Iya.
Tidak. Sedih rasanya melihat ketidaktahuan mereka akan calon pemimpin mereka. Banyak yang tidak tahu siapa kandidat presiden. Dan ironisnya yang pernah dengar pun tak tahu wajah calon yang akan menjadi pemimpin mereka kelak. Kabupaten Jayawijaya tampaknya memang luput dari perhatian. Bukan hanya pemerintah, namun juga partai politik. Warga di sini kalah penting dengan pemilih di kota, padahal ada lebih dari 200.000 calon pemilih yang terdaftar. Jayawijaya memang bukan kantong suara seperti di kota besar lain dengan jutaan pemilih di kabupaten. Namun masyarakat suku Dani dan suku lain di Papua ini juga masih Indonesia. Masih punya hak yang sama mengetahui siapa calon pemimpin mereka. Tak hanya sekedar menggugurkan kewajiban dengan mencoblos, tapi tak kenal sang calon. Sayang, inilah kenyataannya, demokrasi yang digadang-gadang hanya semu belaka. Masyarakat tidak sadar siapa yang dipilihnya. Minimnya perhatian bagi masyarakat pedalaman sudah bukan rahasia lagi. Hingga 69 tahun negeri ini merdeka, tidak banyak perubahan bagi mereka. Jangan heran, warga pun pada akhirnya tidak antusias pada pemilihan presiden kali ini. Dan istilah orang dek hat orang desa lagi wekan kiki lu hat dari goma. Hat dari goma ni era bukan ni sedih mah anak lana itu liar hat dari goma bangunan mah hat lah segini ar kilo nak lan bagai mah. Dan an teta bema denek mo yan lu yo kimera no bema an sen an mente jiat manen ha kono an wakan jiara. Dan an di tawar ha kono bin kilo nak lan beliau. Duan lau manu kedan ni ko kilo. Hari pemilihan akhirnya tiba. Desa Obia bersiap sejak pagi. Ternyata tak semua warga apatis karena ada sedikit yang rela memilih. Termasuk saya dan beberapa warga dari atas gunung. Matahari masih timbul tenggelam di antara mega-mega, namun kami sudah mulai bergegas. Perjalanan kami kurang lebih 4 jam berjalan kaki untuk sampai tempat pemilihan. Turun gunung bukan persoalan mudah bagi sesepuh kampung dan 2 ibu rumah tangga ini. Walau sudah terbiasa, bagi lansia ini berjalan kaki 3 jam benar-benar melelahkan. Dan bagi para ibu, mereka harus siap menggendong dan mengawasi anak mereka yang terpaksa ikut. Ya, sebagian masyarakat yang tak peduli dan sebagian lagi masih punya semangat ikut pilpres. Meninggalkan kampung dan pekerjaan sehari-hari ke tempat pencoblosan. Warga ini tak pernah berhenti berharap masa depan yang lebih baik. Masih ada asa yang mereka titipkan pada pemimpin negeri ini yang akan datang. Di desa, persiapan tempat pemungutan suara sudah hampir selesai. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada tenda atau bahkan hadiah bagi pemilih. Hanya tali rafia dengan bambu kecil yang menjadi pagarnya. Bahkan tidak ada bilik suara seperti TPS pada umumnya. Namun segala keterbatasan ini tidak membuat pencoblosan di Obia kehilangan makna. Justru membuat pemerintah harus berkaca diri. Di tengah ketertinggalan di pegunungan Papua, masyarakatnya masih bersedia memilih. Pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, TPS sudah hampir dibuka. Panitia sudah siap dan karung surat suara sudah mulai dibuka. Total pemilih di Desa Obia tercatat ada 415 warga. Begitu dibuka, warga mulai berduyun-duyun mengantri untuk mencoblos. Wajah-wajah penuh harap bercampur tanda tanya, menanti masa depan yang lebih baik dan terus bingung memilih kandidat yang mana. Honai-honai tua seakan menjadi saksi masih kuatnya mimpi masyarakat Papua untuk perubahan. Walaupun tak ada yang berubah, setidaknya mereka sudah mendapat haknya untuk menyuarakan aspirasi. Berada di ujung Indonesia, warga Papua sebenarnya hanya berharap sedikit perhatian dari pemerintah. Sedikit perubahan agar masa depan anak cucu Mutiara Hitam ini bisa lebih baik. Akhirnya saya dan warga dari gunung sampai juga di tempat pemilihan. Tidak mau menunggu lama, mereka pun segera menggunakan hak pilihnya. Tidak sampai 1 menit, 2 ibu muda dari atas gunung ini selesai menunaikan tanggung jawabnya. 1 menit untuk memimpin negeri ini 5 tahun. Tapi sekali lagi, warga ini pun tak tahu memilih siapa. Sini dulu kita mau tanya. Bagaimana tadi? Itu sudah? Ini? Sudah. Sudah? Sudah. Kamu pilih berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Siapa? Tidak tahu namanya. Tidak tahu namanya? Iya. Tapi mau pilih? Itu pilih saja. Pilih saja ya. Kalau Mama lihat? Mama lihat? Nomor
Siapa itu? Ada kenal kah? Tidak tahu namanya. Pemirsa, dua mama ini yang menemani saya jalan jauh-jauh dari gunung. Mereka ikut memilih, tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka pilih. Mama mau datang jauh-jauh dari gunung kah? Iya mau memilih. Mau memilih? Kenapa mau memilih begitu? Untuk masa depan Obia. Desa ini ya? Iya desa Obia. Desa Obia. Terus masa depan Mama Mary, Mama Lena juga ya? Iya. Maunya bagaimana ke depan kan? Masih bangunan. Bangunan. Iya bangunan baru kendaraan baru Oh ya? baru semua apa bangunan jalan semua berapa aja untuk masa depan. Tapi hari-hari memang susah begini. Memang susah. Oh, iya. Jadi harapannya bisa itu ya, bisa lebih maju. Iya. Tapi Mama tidak tahu siapa yang mau pilih. Ya. Nomor 1 tadi, nomor 2 tidak tahu Mama pilih siapa. Tidak tahu namanya. Tidak tahu namanya. Kalau lihat fotonya kah? Tidak lihat foto juga jadi tidak tahu nama juga. Kuatnya harapan dan besarnya biaya pemilu seakan sia-sia saat banyaknya pemilih yang buta. Ya, buta akan calon pemimpin yang mereka pilih. Demokrasi masih jalan setengah hati di Papua.